puasa, ya, maksudnya bulan Ramadan dan juga puasa ya. Puasa adalah kafarah, penggugur dosa. Dalilnya banyak, di antaranya al-umratu ilal umrah kafaratun bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatul khams, kemudian al-umrah ilal umrah, kemudian Ramadan ila Ramadan. Kata Nabi, Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna, kata Nabi, salat 5 waktu, kemudian Jumat sampai Jumat berikutnya. Di antaranya Ramadan sampai Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa di antara kedua Ramadan tersebut. Kemudian juga di antaranya dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatu ar-rajulu fi ahlihi wa jarihi wa malihi tukaffiruhu as-salat was-siyam was-sadaqah, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah seorang lelaki di keluarganya dan tetangganya dan hartanya. Fitnah maksudnya apa? Dosa-dosa seseorang berkaitan dengan anak istrinya, berkaitan dengan tetangganya, berkaitan dengan hartanya, bisa digugurkan dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah ya. Kalau kita banyak puasa, maka banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dosa-dosa yang berkaitan dengan anak istri kita, berkaitan dengan tetangga kita, berkaitan dengan harta kita. Karena memang terkadang dosa bisa muncul akibat muamalah kita dengan anak istri dan juga dengan harta. Makanya Allah mengatakan annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara istrimu, di antara anakmu ada musuh bagi kalian. Apa maksudnya istri dan anak musuh? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya al-waladu mabkhalatun wa majbanah, bahwasanya anak-anak itu bisa bikin orang pelit. Anak-anak bisa bikin orang jadi takut. Tadinya dia mau berjihad, dia tidak jadi jihad. Kenapa? Karena kasihan sama anak-anak. Tadinya dia mau bersedekah, tapi dia khawatir sama anak-anak, akhirnya dia tidak bersedekah saking sayangnya kepada anak-anaknya. Kemudian juga istri juga bisa menjadi fitnah. Terkadang gara-gara istri akhirnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, terkadang gara-gara istri dia akhirnya malas untuk bersedekah, kadang malas untuk ibadah ya. Sehingga hal-hal dosa-dosa yang timbul gara-gara istri dan anak ini bisa dihilangkan dengan puasa ya. Ya, Allah juga mengatakan bahwasanya harta dan anak-anak adalah fitnah ya. Maka di antara fungsi puasa adalah kafarah, menggugurkan dosa-dosa. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Perhatikan sini, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, kemudian ihtisab. Iman yaitu dia meyakini bahwasanya ini benar-benar syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman bahwasanya Allah akan memberikan pahala dan ganjaran. Di sini ada kalimat ihtisab, berharap. Kalau bahasa kita sering kita terjemahkan dengan berharap. Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang ihtisab, dia mengatakan yaitu seorang menjalankan puasa dengan penuh harapan, dengan senang, dengan gembira, itu namanya ihtisab. Bukan seorang menjalankan puasa dengan marah, dengan jengkel ya. Itu tidak dikatakan ihtisab. Ihtisab itu seorang berharap dapat pahala sehingga dia semangat, sehingga dia menikmati Ramadan tersebut, sehingga benar-benar dia beribadah. Itu namanya ihtisab. Nah, orang seperti itulah yang bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menjalankan ibadah rutinitas puasa sebagai rutinitas tahunan tanpa ada ihtisab ya. Jadi ini penting ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan agar diampuni dosa-dosanya.